Rekam jejak PSS Sleman sebelum bertemu Arema, 4 laga beruntun gagal menang. Ada noda dalam rekam jejak PSS Sleman sebelum bertemu Arema di pekan 23 Liga 1 2024-2025, Senin, tanggal 17 Februari tahun 2025, tim berjuluk Super Elang Jawa itu 4 laga beruntun gagal menang. Pada 4 laga terakhir, PSS hanya bisa mengumpulkan 1 poin dari hasil imbang melawan Persik Kediri, sisanya, PSS kalah dari Semen Padang, Borneo FC Samarinda, dan Bali United. Terakhir kali PSS merasakan manisnya kemenangan ketika menjamu Persebaya Surabaya, tanggal 11 Februari tahun 2025, kala itu, PSS mampu mengalahkan tamunya dengan skor cukup telak 3-1. Musim ini PSS total telah meraih 19 poin hasil dari 6 kali menang, 4 kali imbang, dan 12 kali kalah. Perlu diingat, PSS memulai kompetisi dengan sanksi pengurangan 3 poin dari PSSI. Dari 6 kemenangan yang dibukukan PSS musim ini, 2 diantaranya adalah kemenangan melawan tim besar. Selain Persebaya, pada putaran pertama PSS juga pernah mengalahkan Arema, tanggal 20 September tahun 2024. Arema FC lakukan efisiensi anggaran, laga lawan PSIS dan PSS Sleman digelar tanpa penonton. Efisiensi anggaran rupanya tak hanya dilakukan oleh pemerintah di era Prabowo Subianto. Bahkan, klub sepak bola Liga 1, Arema FC juga melakukan efisiensi anggaran. Hal ini terungkap dalam rilis yang diterbitkan manajemen Arema FC. Rilis tersebut menjelaskan perihal efisiensi anggaran yang harus dilakukan Arema FC dalam 2 laga kandang yang akan berlangsung di Stadion Supriyadi, Blitar. 2 laga itu adalah laga Arema versus PSS Sleman pada tanggal 17 Februari tahun 2025 dan laga Arema versus PSIS Semarang pada tanggal 24 Februari tahun 2025. Akibat dari efisiensi anggaran ini, 2 pertandingan Arema FC itu akan digelar tanpa penonton. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir anggaran penyelenggaraan laga kandang. Karena jika tetap menggelar laga dengan penonton, ada dana tambahan hampir 100 juta yang harus dikeluarkan, seperti untuk pengamanan, drone handling, dan tambahan personil kepanpelan. Jujur ini keputusan yang terasa sangat berat. Namun, kami harus realistis, karena ada skala prioritas yang kami gunakan terkait finansial klub, ucap General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi pada Kamis, tanggal 13 Februari tahun 2025. Sebenarnya, tiket pertandingan menjadi salah satu sumber pemasukan bagi manajemen Arema. Namun, untuk saat ini jumlah pemasukan laga home dari tiket sangat kecil, tidak cukup menutup biaya penyelenggaraan laga kandang. Tapi hal itu hanya terjadi ketika laga big match. Diharapkan, setelah bermain di Stadion Kanjuruhan nanti, Aremania bisa memberikan dukungan penuh. Karena itu jadi kontribusi nyata untuk menjaga eksistensi klub. Yang jelas harus ada objek dalam operasional yang diefisiensikan, tujuannya agar manajemen tetap bisa memenuhi kewajiban gaji dan bonus untuk tim, tandasnya. Perpecahan pelatih Arema Zé Gomes dan William Marsilio berlanjut, tidak ada pemain yang lebih besar dari nama klub. Ada perubahan pilihan pemain sejak Zé Gomes menjadi pelatih Arema FC. Perubahan tersebut terlihat dari jarang dimainkannya gelandang andalan Arema FC William Marsilio. Pada laga imbang melawan PSM Makassar, Arema FC kembali tidak memainkan William Marsilio sejak menit pertama. Bahkan, saat mereka sedang membutuhkan gol, Zé Gomes memilih untuk memainkan Bayu Setiawan yang menggantikan Dendi Santoso. William Marsilio baru dimainkan pada menit ke-85 saat PSM Makassar bermain dengan 10 orang karena Balotelli diganjar kartu merah. Walaupun bermain selama 5 menit, pemain 28 tahun tersebut berhasil melakukan 2 tendangan yang mengancam gawang Muhammad Reza Arya Pratama. Zé Gomes akhirnya buka suara tentang pilihannya untuk tidak memainkan William Marsilio. Pertama, bagi saya, tidak ada yang lebih besar daripada nama klub Arema, begitu pula dengan pemain, siapapun itu, ucapnya Rabu, tanggal 12 Februari tahun 2025. Tidak hanya melakukan tendangan ke arah gawang dan menciptakan 1 crossing berhasil, William Marsilio juga membantu Singo Edan dalam bertahan. Ia sukses melakukan 1 intercept dan 1 tackle selama 5 menit bermain. Namun, Zé Gomes tetap beranggapan bahwa pilihan pemainnya untuk kepentingan tim. Sekali lagi, kita harus mendahulukan klub dan target tim kita, pungkas pelatih 48 tahun tersebut. Sejak didatangkan oleh pelatih Arema terdahulu Joel Corneli, William Marsilio selalu menampilkan permainan apiknya dan selalu menjadi andalan di lini tengah.
Salah satu laga terbaiknya adalah saat melawan Madura United di pekan ke-11, ketika ia mampu menciptakan 3 assist untuk kemenangan timnya. Hingga pekan ke-21, William memiliki koleksi 7 assist dan menjadi yang terbanyak setelah Privat Barga dengan 8 assist. Perpecahan dan ketidakcocokan pelatih pemain Singoedan ini makin terlihat di sepanjang putaran kedua. William hanya bermain 1 kali sebagai pemain utama saat kalah melawan Persib, lalu, di laga berikutnya ia hanya bermain 14 menit melawan Bali United.